Baik, pendengar Kardapa, selamat pagi. Seperti biasa sudah kita informasikan hari ini kita ada spesial dialog duduk bareng parlemen, tentunya live langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara. Dan hari ini kita mau berbincang-bincang dengan Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Bapak Haji Dodi Tahir nih ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, masih pagi ya Pak? Pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang. Oke. Ibu Reni ya? Ibu Reni kan? Desi Pak. Depi, sorry. Desi Pak. Depi yang cantik dan indah. Aduh, kena puji bagaimana? Pak, ini kita sesuai dengan topik kita hari ini, kita mau ngebahas tentang dampak COVID-19 bagi UMKM di Sumatera Utara. Jadi kalau kita ngomongin tentang pandemi COVID nih ya Pak ya, ini banyak yang terimbas, termasuk dari sektor kesehatan, sektor pendidikan. Yang paling parah ini kalau kita lihat dari sektor perekonomian. Karena kita lihat juga banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar ya Pak, mem-PHK pegawainya, pegawai banyak yang kehilangan pekerjaan, perekonomiannya bisa dibilang carut marut kayaknya kondisi seperti ini. Ini bagaimana DPRD menyikapinya Pak ini Pak? Terima kasih Bu Depi. Sebenarnya kejadian korban UKM ini, usaha menengah kecil ini bukan hanya di Medan, seluruh dunia dan seluruh Indonesia, juga Sumatera Utara, khususnya Medan. Di Medan ini terdampak itu hampir 672.000 UKM yang terdampak daripada akibat pandemi COVID. 7.700 koperasi di Sumatera terdampak. Jadi memang ini terlalu terpukul, Bu, ya, terlalu besar pengaruhnya pada pengusaha kecil menengah ini. Sekarang itu ada memang muncul juga yang baru, tapi itu juga nanti 2 bulan ini juga ada redup lagi. Jadi orang nggak tahu sekarang mau usaha apa. Jadi banyak juga yang latah buka UMKM. Dia lihat marketnya juga nggak menarik, tutup. Nggak menarik, tutup. Karena masyarakat sendiri pun daya belinya kan turun, Bu. Iya, sangat turun sekali Pak untuk daya beli. Apalagi Bu bilang banyaknya karyawan yang dirumahkan. Otomatis kan pendapatannya nggak seperti yang lalu. Memang UKM ini memang harus berpikir kepada hidup yang bisa mempertahankan rumah tangganya dulu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, San. Bisa makan dulu ya Pak? Iya. Karena kalau kita lihat nih, memang keadaan perekonomian sudah terpuruk. Kita lihat kesehatan juga semakin terpuruk. Untuk kondisi pandemi COVID ini Pak, untuk Medan sendiri Sumatera Utara bagaimana saat ini Pak? Kita ada gejolak ini dalam berapa 2 minggu 3 minggu ini masalah ada kenaikan karena masuknya Delta 16-17 2 itu kan India Inggris itu. Rumah sakit itu ruang ICU-nya full semua itu. Kemarin kawan saya dari Tanjung Bali dari sama Asan mau masuk ke Medan itu nggak ada lagi tempat. Jadi sebenarnya prokes itu betul-betul dijalankan oleh masyarakat. Iya, kita selalu ingetin juga nih Kak. Karena antibody itu yang menentukan juga, jadi makan dijaga, vitamin, olahraga juga jangan kurang. Apalagi sekarang Sumatera Utara itu adalah perkembangan ekonominya turun Bu, minus 1,07%. Turun, belum pernah minus, biasanya kita 5-6 positif itu minus, tapi masih di bawah rata-rata nasional. Jadi mungkin Pak Gubernur mengharapkan ini bisa mencapai 5% dalam tahun ini. Ya kita lihat aja selesai nggak pandeminya. Kalau pandeminya nggak selesai, ini nggak mungkin. Karena orang mau keluar rumah pun takut sekarang. Mau ngumpul pun takut. Mau pergi ke restoran pun takut. Jadi sebenarnya satu cobaan yang cukup berat bagi kita di hidup dunia ini. Baru pertama saya dalam umur sudah 63 tahun ini, baru pertama saya menghadapi kecemasan, Bu. Ya, kita kecemasan, ketakutan, campur semua, Pak. Bu. Biasa saya tiap malam duduk makan di kafe, kopi gitu kan, di warung. Sekarang udah nggak berani. Masak sendiri jadi. Jadi lebih hemat tapi sebenarnya Pak. Lebih hemat tapi kan dunia usaha yang UKM-nya mati. Iya, sebenarnya. Kita kan hidup bukan sendiri, Bu. Lagian terkait tentang PPKM pembatasan. Ini dapat informasi juga baru semalam kayaknya Pak ya. Itu bakal mall, tempat hiburan, kalau kemarin jam 9, kayak peraturan baru jam 8. Saya setuju aja, Bu. Sebenarnya saya lebih setuju kayak Australia kemarin, lockdown-nya 8 bulan. Makanya negaranya bersih dari pandemi COVID kan. Tapi pertanyaan kita sanggup nggak? Itu pertanyaannya. Kita kan devisa kita masih kecil, hanya 100
sekian juta dolar aja, tapi manusianya kita kan padat 250 juta lebih sekarang ya. Kita belum mampu. Makanya yang perlu dijalankan itu adalah PPKM atau lockdown per cluster. Iya, Itu yang bisa, per cluster bisa desa, kota, itu yang bisa. Kalau untuk nasional, nggak mampu kita, Bu. Ya, belum mampu. Belum mampu. Negara kita ini kan belum ada, dari dulu sampai sekarang kan masih mencoba aturan-aturan terus, jadi hasilnya nggak maksimal ya. Coba ini, coba itu gitu ya Pak. Ya, coba-coba. Coba-coba. Tapi sebenarnya untuk DPRD sendiri bagaimana langkah apa yang diambil untuk menyikapi ini Pak? Kita ada Tentang dampak COVID untuk UKM, UMKM. Oh, jadi begini Bu, kita sudah memasukkan ini di beberapa dinas untuk kegiatan-kegiatan UMKM, itu dinas koperasi, dinas tanaman pangan, sudah itu di dinas peternakan. Ini kita coba ke daerah, kita turun, ada reses, ada sosper untuk kira-kira apa yang perlu dibantu oleh APBD Provinsi Sumut itu kepada masing-masing UKM yang ada di Medan dan sekitaran, termasuk kabupaten lain. Jadi banyak yang kita lakukan itu adalah ini sekarang kita pemindahan ada berapa UKM, dibuat kelompoknya ada 20, itu semua disiapkan oleh Pemda, misalnya outletnya apa yang semua tempat kita siapkan. Ya begitulah Bu, contohnya kalau ada memang dari sosialnya bantuan pangan, paket, tapi itu nggak bisa jangka panjang kan. Paling dipakai kasih beras, kasih gula, kasih minyak 2 minggu habis. Nggak ada gunanya juga. Jadi kita sekarang bagusnya antara kabupaten, nggak usah provinsi dulu lah, melakukan transaksi dagang antara UKM Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Tanjung Bali. Tanjung Bali misalnya apa ikan, Asahan apa keripik, ini tukar. Oh, pertukaran gitu ya? Nah, jadi yang beli adalah antara kita. Kenapa beras Cina itu? Cina itu sekarang naik ekonomi 18% setelah COVID ya? setelah COVID. 1,6 miliar itu terjadi transaksi di dalam negeri, Bu. Oh, oke. Antara mereka. Jadi, mereka bisnis online itu paling bagus sekarang. Ya. Itu yang lagi berkembang, produksi makanan online bersama. Itu paling bagus. Nah, itu sekarang saya lihat yang bisa dilakukan oleh UMKM, Bu. Online ya Pak? Online. Karena kita lihat juga semakin menjamur bisnis online. Bagus. Karena kalau kita melakukan seperti Bapak bilang tadi, kita buka suatu usaha, tapi daya beli menurun. Yang beli bisa dihitung berapa orang. Kan modalnya habis ke situ, akhirnya bangkrut, tutup. Jadi saya kemarin pulang dari rapat Banggar Brastagi, saya keliling, saya lihat tuh semua restoran, kafe. Manusianya nggak ada, Bu. Tapi kalau malam Sabtu atau malam Minggu mungkin. Tapi itu tapi kan cari makan itu bukan hanya seminggu sekali kan. Ya, setiap hari. Tapi saya lihat pun orang tidak pesan seperti dulu. Dulu kan udah pesan ayam bakar, pesan ikan bakar. Sekarang nggak, cukup ini gitu. Karena takut uangnya nggak masuk lagi. Nah, pendapatan kan berkurang, Pak. Jadi kalau mau makan yang mewah-mewah pun agak mikir sekarang. Saya aja mikir, Bu. Oke. Takut juga kita kan, karena kita pun belum tahu ke depan makin berat atau keringan ini. Nah, itu dia. Kalau saya lihat belum ada jalan keluar untuk masalah pandemi ini. Masih belum sih, Pak. Belum sedih, Bu. Nambah terus. Nambah. Ini makanya ya kita harus ingat ya, Australia berhasil. Negara yang berhasil Australia, Bu. Oke. Korea Selatan juga salah satu. Korea Selatan juga berhasil. Tapi lockdownnya berapa bulan, Bu? Iya, lama. Lama. Kita lockdown itu syaratnya semua manusia yang hadir di negara itu harus dikasih makan. Iya, kan ditanggung pemerintah kan. Itu dia. Pemerintah kita sepertinya belum sanggup untuk seperti itu. Jadi kita lari Karena masyarakat kita kan banyak sekali, Pak. banyak, Rakyatnya banyak. hampir 260 juta, dan SDM-nya masih di bawah standar, Bu. Yes, benar. Di situ. Jadi kalau kita kasih masukan yang sedikit IT atau teknologi, mereka nggak bisa bergerak. Jadi sebenarnya pemerintah memang harus memikirkan untuk UMKM ini, Bu. UMKM ini ya, Pak ya. Oke. Jadi saya pikir nggak ada lain, Bu. Kita lakukan aja perdagangan antar kota, antar kabupaten, itu salah satu online. Koperasi modern, di mana koperasi modernnya? Kita kan harus lihat juga apa bisa masyarakat kita dikasih koperasi modern. Koperasi modern. Pakai IT, nanti kan nggak bisa juga. Berbasis online juga. Ya sekarang kan udah semuanya online kan. Ya. Apa aja yang dilakukan sekarang udah online. Sebenarnya itu menghemat biaya, menghemat waktu. Menghemat waktu juga. Tapi SDM-nya siap nggak? Jadi makanya UMKM ini harus dididik, Bu. Diambil dari siapa?
kayak sosialisasi pendidikan gitu ya Pak untuk Ya, cuma sekarang kita mau buat pendidikan ini pun nggak bisa, pandemi kan. Iya. Semana mau dilakukan kumpul-kumpul orang pendidikan, sekolah aja belum berani. Pendidikan, sekolah aja masih daring Pak. Nah, makanya. Ini rencana Juli sih untuk sekolah tatap muka, tapi kita lihat lagi nih kayaknya Pak ya. Ya, kita lihat aja pandeminya. Orang tuanya juga nggak ngasih anaknya sekolah kalau masih ada pandemi. Iya sih Pak. Kalau dia bawa ke rumah, orang tuanya udah tua kan jadi kena. Jadi serba repot Bu ini sekarang. Saya nggak tahu. Mau maju salah, mundur salah gitu ya Pak. Jadi maju mundur ya Pak. Saya pikir ke depan kita ya tetap optimis, kita harus optimis. Iya, kita harus optimis. Tetap prokes, lakukan usaha yang punya analisa tinggi, jangan sembarangan. Yang sembarangan benar. Apa? Jadi sekarang ini yang paling penting adalah tanaman pangan, Bu. Pertanian itu paling menarik, kadang-kadang orang pasti makan. Misalnya di rumah, buatlah usaha ikan lele di drum gitu, Oh iya. belut, ya kan? Ikan air tawar. Ini kan banyak, Bu. Sekarang itu yang, kalau ayam tergantung kepada bapak angkat, popan, mabar. Jadi juga diukur untungnya. Oke. Dan juga investasinya besar, buat kandang aja udah berapa untuk 2000 ekor. UKM ini kan dia sampai lebih kurang 10 M sebenarnya. Tapi UKM kita banyak kan modalnya rata-rata antara 10 sampai 50 juta. Tapi ada kur. Tapi kalau dipakai kur juga kalau nggak ada pasarnya bahaya bukan, gimana bayarnya dia? Oke. Pak, nanti kita lanjut lagi obrolan kita Pak. Ya. Jangan kemana-mana pendengar Kardo Pak. Pastikan tetap aja stay tune bersama kita. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial dialog duduk bareng parlemen. Langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Bapak Haji Dodi Tahir. Pak, kita lanjut lagi ngomongin tentang dampak COVID. Kan seperti kita obrolin tadi Pak, ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Dan ini tidak terlihat. Jadi kita sekarang ini hidup berdampingan dengan virus ini. Dan ini banyak berdampak, termasuk pelaku usaha-usaha tadi. Bapak tadi sempat tanya, kafe tutup karena pembatasan tadi Pak. Jadi ini terimbas. Ada nggak yang dilakukan DPRD untuk menyikapi kondisi ini Pak? Mencermati dan menyikapi masalah ini? Jadi begini Bu, DPRD kan fungsinya pengawasan, membuat undang-undang, itu di anggaran ya. Jadi kalau kita berpikir membantu-bantu ini kan uangnya juga dari pemerintah daerah. Iya. Sedangkan kita minus. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu ya tetap ada pelaksanaan dari koperasi, dinas koperasi juga, dan dari dinas perdagangan untuk membantu ini. Tapi ada bantuan berarti? Ada. Tapi tidak semua, karena kan terbatasan dana. Kita terus Bu, kita pikirkan tuh gimana supaya ini bisa jalan. Kemarin juga 2020 kan ada 1,2 triliun ya untuk membantu. Itu ada berbagai hal, ada peralatan kesehatan, ada untuk tanam pangan, ada juga untuk UKM. Semuanya berjalan, dibantu langsung, ada yang tergantung kelasnya lah. Kelasnya ya? Tetap ada, kita tetap ada, tapi ya namanya melawan yang tidak nampak. Tidak kelihatan. Dia jualan pun juga takut juga kita kena. Ya benar. Tapi tetap kita akan berusaha dengan kemampuan dana pemerintah daerah yang ada, Bu. Tetap kita lakukan. Oke, berarti tetap melakukan pendekatan, tetap melakukan survei mana yang lain dapat bantuan, mana yang tidak gitu. Ya selektif lah dengan keterbatasan dana kan. Berarti ada syarat-syarat khusus nih ya Pak ya? Ada. Oke. Bapak tadi sempat jalan-jalan ke daerah sendiri. Kalau ke daerah-daerah Pak, Sumatera Utara kan banyak nih. Kalau ke daerah sendiri bagaimana Pak dampak dari COVID untuk UMKM ini? Jadi begini, saya satu hal yang luar biasa juga. Saya pergi ke daerah pemilihan saya seperti Asahan, Tanjung Bali juga, Batubara. Di kampung itu tidak ada perasaan pandemi Bu. Pakai masker aja pun payah kita nyari orang. Jadi saya bingung, jadi cuma mereka kan pertanian rata-rata dengan perikanan, bertani. Permintaan yang pasarnya semua kan ke kota Medan, ada kirim Pekanbaru, ada kirim ke Jakarta. Dengan banyak di kota ini banyak karena pandemi, akhirnya kan barang dia murah. Oh, jual murah gitu. Kenapa? Dia beli turun. Untuk tingkat mereka
itu hidupnya lebih stabil saya lihat. Karena mereka kan cukup makan dengan adanya beras, ada cabai, ada sayur, udah cukup. Nggak deko-deko ya Pak? Neko, yang kemarin saya turun, itu cabai di daerah Lubuk Cuy, itu tinggal 8.000 perak per kilo. Saya bilang masih untung. Ya yang penting Pak, ada hasil dulu lah daripada iya. Itu apa akibatnya karena turun harga? Karena biasa ke Medan ini kan permintaannya luar biasa. Banyak. Ibu rumah tangga dulu beli cabai itu kalau ke pasar misalnya setengah kilo, sekarang mungkin 2 on. Begitu juga bawang. Nah, begitu juga ikan. Jadi semuanya kenaikan harga itu kan demand supply ya. Kalau permintaan banyak, itu otomatis supply naik. Jadi UKM di daerah itu, di kampung-kampung, itu masih hidup Bu. Masih jalan ya Pak? Masih jalan, walaupun nilainya tidak seperti itu, tapi Iya. jalan. Walaupun turun ya nilainya, tapi tetap jalan, masih istilahnya masih stabil ya Pak? Masih stabil. Jadi kemarin kan mereka punya rata-rata sawit ya. Sawit kan satu-satunya tanaman yang naiknya luar biasa kemarin itu sawit. Cuma dalam 3 minggu ini udah drop. Karena India kurang import, Malaysia juga kelebihan produksi. Malaysia juga lockdown kan? Nah, jadi sawit itu kemarin memang membuat petani itu hidup. Ya dia penghasilannya misalnya dia ada 2 hektar. 2 hektar itu rata-rata 1 bulan ya dapatlah dia 4 juta, 3 juta. Kalau di kampung 4-3 juta udah banyak. Udah meriah Pak? Udah meriah. Nah itu, jadi kampung itu hidupnya lebih bagus daripada di kota sekarang. Oke. Coba Ibu survei sendiri. Jadi UKM sana hidup. Benar-benar Pak, kalau di daerah-daerah masih, daerah beras lagi juga UMKM-nya masih jalan sih sebenarnya. Tapi jalan. Tapi nilai jualnya Beras lagi itu banyak kafe baru Ibu lihat sekarang. banyak. Pinggir jalannya dong. Iya. Saya kemarin makan. Agak sepi kan Pak? Ya lumayan, tapi Sabtu Minggu ramai Sabtu juga. Minggu rame, bener. Sabtu Minggu rame Ada kalau tuh tempat anak muda itu yang masuk Gundaling belah kiri itu apa namanya? penetapan. Nggak, Dari mana? udah masuk Gundaling beras lagi itu ada rest cafe yang dibangun baru itu untuk anak muda ngumpul. Dari Medan sekarang udah kesana tiap malam dulu. Weekend ya? Apa namanya? Buba apa? Ada tuh Sorry. spesial ada untuk anak muda. Coba kita Jabu Pak. Oh, Itu maju. Jabu itu, Ibu udah bingung kan? udah pernah. Macam saya nggak mungkin karena ada whisky, ada wine situ kan. Jadi mesti aneh-aneh. Sekarang wisata pun yang aneh-aneh dalam hutan, bangun kotek. Iya. Wisata alam terbuka sih Pak lagi naik sekarang. Jadi hotel itu memang udah berat. Ya, berat juga hotel. Hotel salah berat. Banyak sekarang yang udah macet kreditnya. Jadi Iya. kalau dia buka hotel di dalam hutan, ada aliran sungai, dibuat alami, itu lebih laku. Iya, itu dicari. Karena malah COVID-nya nggak berani masuk situ kan, hutan kan. Lagian kan sirkulasi udara karena alam terbuka itu Ya. cepat ya Pak ya kan? Nggak numpuk di satu tempat. Kalau UKM daerah, saya pikir itu ada wisata desa namanya. Sekarang kan ada wisata desa. Ya, Itu aja kembangkan. oke. Itu kan pendapatan. Karena orang kota sekarang mencari tempat-tempat yang baru dan aneh. Bukan hotel bintang 5, bintang 4 lagi nggak mau. Nah, hotel juga salah satu yang berdampak sih Pak di Paling kondisi besar ini. lah. Orang wisata paling besar Bu. Paling besar. Bali itu minus 18% nih kalau. Benar, minus mereka. Tapi dia COVID-nya juga nggak berkembang Bali. Udah mulai redup. Iya. Karena dia juga kemarin berani gubernur ya kan, lockdown habis itu kan. Sampai orang dari luar nggak ada yang masuk berapa Nggak bulan. Sebenarnya keberanian masing-masing kabupaten atau provinsi lah untuk membuat lockdown ini baru dia selamat. Oke. Kalau kita kan bandel Pak, orang-orang kita coba lah. Pesta masih dibuat terus. Di gedung-gedung di mana? Prokes. Tapi ada pembatasan Pak, itu minimal 50% dari kapasitas. Iya, tapi Sama kayak kafe-kafe juga gitu. Tapi Ibu lihat ada yang pakai 50%, saya tanya dulu. Ada. Saya kan Kalau lihat. Bapak tanya, saya bingung jawabnya Pak. Jadi nggak sayang kepada nyawa. Saya undangan tuh ya kalau diundang jam 10 datangnya jam 4 saya itu. Sekali. Orang nggak ada lagi kan. Sengaja datang yang terakhir. Terakhir. Biar nggak ada orang. Nggak ada orang. Kemarin hari Minggu saya 2 tempat atau 3. Jalan katanya jam 4 sampai jam 5. Makanan udah nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting kita silaturahmi jalan kan. Ya kita bilang aja. Tapi gini loh Pak, soal pembatasan tadi Bapak setuju tutup jam 9 kalau untuk mall atau apa. Tapi kan ini berdampak juga kepada pelaku usahanya Pak. Nah itulah. Jadi makanya begini, serba sulit kita menjawab ini.
dilaksanakan. Sementara mungkin ada kafe yang ramenya baru jam 8, jam 9. Sementara pembatasan tadi jam 9 harus sudah tutup. Ini makanya luas malakama dilakukan lewat jam 9, pandeminya berkembang. Ditutup di bawah jam 9, pengusahanya terganggu. Itulah sulitnya kalau kita nggak bisa lockdown, Bu. Iya juga. Itulah sulitnya. Makanya lockdown itulah yang membuat orang bisa selesai COVID ini. Jadi kalau ada lockdown, misalnya kafe Ibu, kafe Desi, penghasilannya ada berapa orang Ibu di situ? 4-5 orang dibiayai pemerintah. Karena di Australia itu lebih kurang $3.000 Australia Bu sebulan. Satu orang. Tanpa kerja, tanpa apa di rumah aja. Mampu nggak negara kita? Enggak. Nah itu. Jadi PPKM ini ya risiko kita buat bersama. Tapi jam 8 pun kalau saya bagus lockdown, cuma nggak mampu. Lockdown lebih parah sih nanti kondisinya kan Pak. Ya tapi pemerintah tanggung. Berapa sebulan, 1,5 juta satu orang. Tapi mana uangnya? Sekarang tapi ada dana COVID Pak? Nggak cukup Bu. Nggak cukup. Sekarang dana COVID kita 1,5 triliun, 1,2 triliun kemarin. Itu ya untuk alat kesehatan aja udah berapa? Untuk alat kesehatan terutama ya Pak. Sekarang masuk rumah sakit kan dibiayai pemerintah COVID. Itu aja udah berapa banyak Bu? Kita udah 1 juta lebih lah kena. Kalikan aja 100 juta, ada berapa uangnya? Habis. Ibu kasih 1 juta lebih kali 100 juta, capek Ibu hitungnya. Capek gitu ya Pak? Error langsung. Itu negara yang nanggung Bu. Negara yang nanggung. Ibu masuk rumah sakit COVID nggak ada uang keluar Ibu tuh. Full ditanggung pemerintah ya? Pemerintah. Oke. Vaksin juga pemerintah yang tanggung kan? Apa ya? Vaksin. Vaksin itu harus dipercepat, itu paling bagus. Ya, untuk masyarakat umum kan gratis kan? Vaksin. Semua gratis. Cuma kemarin muncul jual beli karena itulah hancurnya kita di sini. Vaksin dijual belikan, belum lagi alat antigen yang palsu. Daur ulang. Udah dipakai deh. Moral mental loh. Mudah-mudahan ke depan saya doakan ini selesai COVID. Ya UKM-nya kita harus pikir kepada UKM Bu. Iya, di sini berimbas ke ini tadi Pak, UKM, UMKM. Kalau Merak nggak ada masalah sama dia. Duitnya banyak Pak. Duitnya banyak. Deposito aja udah berapa sebulan? Ya kan Bu? Yang menjadi sekarang ini ya masyarakat kita, rakyat seperti kita gitu ya Pak. Produsennya ya ini Bu, yang jual-jual di pasar tradisional, jual baju, jual apa, itu kasihan itu sekarang. Pengusaha, pelaku usaha seperti kafe. Misalnya ada beberapa kios di Brian apa. Sekarang yang bayar sewa pun nggak sanggup. Ya udah pakai aja lah sewa yang listriknya dibayar. Daripada dia tutup, kasihan juga kita kan. Dia sekarang hidup dengan prihatin itu aja. Keprihatinan. Jaga kesehatan. Berdoa supaya ini selesai segera. Makanya selalu mematuhi protokol kesehatan. Prokes itu. Prokes. Tapi masyarakat masih banyak yang bandel juga. Kita pergi ke pasar, Bapak lihat banyak yang nggak pakai. Sulit. Itu tadi SDM. Karena daya pikirnya, educatednya belum, wawasannya belum bagus. Jadi dianggap itu nggak ada itu COVID, mana dia nggak nampak. Nah, kondisinya sekarang begini Pak, kalau kita lihat di masyarakat, ini pro dan kontra, ada yang percaya, ada yang enggak. Nanti yang nggak percaya kayak mau ngompor-ngomporin gitu. Sekarang vaksin diberikan, ini banyak kali yang ngompor ini bisa kena ini. Kalau dari 100.000 ada 2 kena, itu 3 ya wajar lah. Mana ada yang sempurna dalam satu tindakan? Ya kan kemarin kita kental, darahnya kental, ada yang stroke apa. Mungkin dia ada pembawa penyakit, masuk vaksin kimianya langsung drop. Tapi kalau dari 100 juta, misalnya ada 1.000 yang kayak gitu, wajar lah Bu ya Pak ya. Kita aja berobat ke dokter bisa baik bisa enggak. Nah, sejauh mana Komisi BDPR disebut untuk membantu UKM UMKM? Kami akan rapat anggaran untuk tahun 2020. Tadi Bapak juga rapat kan? Nanti kemarin kan rapat untuk APBD 2020. Ini kan kita mau 2021 lagi berjalan. Kita akan evaluasi ini. APBD kita akan konsentrasi kepada bantuan untuk UMKM Bu, sama tanaman pangan. Berarti lebih konsen ke sini nanti? Iya, karena itu harus kita dukung. Di situ paling banyak manusia Bu. Di 60% dari kehidupan di Kota Medan sekitarnya itu Sumatera Utara umum itu adalah UMKM. Jadi kalau nggak kita dukung, habis nih buat semua Bu. Kasihan. Banyak yang terimbas jadinya Pak ya, antara makan dan tidak makan nanti Pak. Ya kita bahaya Bu, uang kuliah namanya itu 5% nggak bayar Bu, udah setahun. UISU itu 25% nggak bayar uang kuliah. Itu
perguruan tinggi pun udah mulai goyang ini. Ya juga orang tuanya mau bayar pakai uang kuliahnya, income-nya nggak ada. Pendapatan pemasukan nggak ada. Nggak ada. Jadi serba repot. Soalnya kan harus kasih narasumber di mention kan. Rektornya bilang sama saya, udah 50% mahasiswa nggak bayar uang kuliah. Ya, mungkin banyak UMKM bapak ibunya kan. UMKM-nya nggak jalan, ya otomatis gimana bayar uang kuliah. Ibu-ibu juga banyak yang mengeluh tentang masalah sekolah anak-anak kan Pak. Ini anak nggak sekolah tapi uang sekolah harus bayar. Makanya pemerintah mau menaikkan PPN pendidikan, itu yang mana dikenakan PPN? Kita setuju aja itu untuk menambah pendapatan pemerintah, tapi yang mana dikenakan? PPN ya Pak? Nah itu kalau Binus, Universitas Harapan, Jakarta, yang mau Trisakti, ya boleh lah, situ kan orang-orang yang banyak duit. Tapi kalau sekolah tinggi ya. Kalau negeri itu apa dikasih PPN, karena situ banyak anak yang UKM situ sekolah kan? Iya. Pendapatannya di bawah. Kalau misalnya, apalagi kena PPN mau dibuat lagi? Sembako ya, tanam pangan itu. Yang mana yang mau dikenakan? 9 bahan pokok nggak mungkin, itu kan kebanyakan yang pakai rakyat kecil. Jadi kalau orang kaya nggak makan beras lagi dia, Bu. Udah makan tepung kan? Vegetarian. Yang banyak makan beras itu sekarang kan rakyat bawah, Bu. Karena dia beli roti nggak mampu, mahal kan? Itu beli makanan vegetarian kan kosnya tinggi. Jadi pasti nasi itu loh bahan pokoknya kan. Beras. Jadi kalau gula, beras, minyak goreng kena PPN, waduh. Tapi dari pabrik kalau minyak goreng kan udah kena PPN, tiap jual kemasan itu kan udah ada PPN. Ada. Kalau kita beli di supermarket atau di mall kan udah kena itu Pak. Nah, itu mall boleh, kena PPN, supermarket boleh. Tapi kalau untuk rakyat kecil atau grosir-grosir di pinggir jalan itu nggak usah lah. Nggak usah lah. Udahlah harga yang segitu kena PPN lagi. Nggak jadi beli itu Pak. Nggak jadi beli, masa minta gula ke belah rumah nanti. Seperti zaman dulu kita hidup yang jadi kayak Tapi barter itu juga menarik bagi UKM. Itu makanya saya bilang tadi, kalau dia misalnya jualan lontong, sini jualan apa namanya beras kan bisa barter. Oh oke. Nah, itu jamin bisa terjadi kayak zaman dulu, tukar makanan. Tukar menukar. Nah, bisa terjadi, tapi karena sekarang ada online, jadi akhirnya lebih canggih ya kan. Oke. Emang kalau kita lihat bisnis online sih Pak sekarang Waduh, itu jalan keluar nggak ada lagi. Jalan keluarnya. Kalau dia buat investasi tempat kan mahal. Kos, bisa kembali nggak? Dan hidup, Bu. Gojek itu hidup, Grab hidup kan. Iya. Oke. Baik mendengarkan Bapak, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi obrolan kita bersama Bapak Haji Dodi Tahir ya, Ketua Komisi BDPRD Sumatera Utara. Tetap aja stay tune terus, nanti kita lanjut lagi obrolan kita pagi menjelang siang. Mendengarkan Bapak, kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen, langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara, masih bersama Ketua Komisi BDPR Sumut, Bapak Haji Dodi Tahir ya. Tadi kita udah sempat singgung juga tentang masalah dampak COVID bagi UMKM di Sumut. Jangan lupa juga di sini mau ingetin Bapak dengarkan Bapak yang ada di luar kota bahkan di luar negeri untuk bisa dengerin program siaran kita. Tinggal klik live streaming tentunya di www.kardopafm.co.id biar bisa dengerin bincang-bincang kita ya Pak ya. Pak, ini balik lagi Pak. Bagaimana dengan pemerintah provinsi? Ada kebijakan untuk melakukan tentang kondisi ini Pak? Sekarang kalau saya lihat pemerintah daerah Provinsi Sumatera itu memang serius, Bu, menangani UKM. Serius ya? Serius. Dengan beberapa dinas perdagangan, dinas koperasi, satu lagi dinas tanaman pangan. Serius. Cuma saya juga pasti pesimis, apakah yang dibantu Pemda kemarin berjalan dengan baik. Makanya kita mau coba cek anggaran 2021 nanti. Berarti di sini DPRD ikut memantau ya Pak? Ya, kita fungsinya pengawasan. Jadi memang UKM ini kan yang paling penting itu di masalah keuangan, itu yang paling penting. Kedua, pendamping dan konsultasi bisnis. Jadi saya minta dinas perdagangan coba diadakan konsultasi bisnis, walaupun nggak bisa langsung secara Zoom. Kan masih ada asosiasi UKM, apa kira-kira konsultasi bisnisnya, itu alat produksi dan alat pendukungnya harus dibantu. Sudah itu juga masalah keuangan itu yang paling penting, Bu, saya lihat. Itu masalah keuangan ini kan mereka sekarang udah habis, nggak ada apa-apa.
Jadi harus kita pikirkan apa usaha dia yang bisa kita bantu. Iya. Itulah seperti styling, tempat. Saya akan buat nanti di Kapendaya itu ada gedung koperasi itu. Iya. Saya akan kumpulkan UKM-UKM di situ nanti. Oh, oke. Akan saya buat bersama dengan dinas koperasi untuk kuliner. Kuliner. Tapi ya tetap prokes. Prokes ya. Nah itu aja. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan ya Pak ya, tetap ya harus prokes dipatuhi. Untuk sinergi Komisi B DPRD dengan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, ini gimana Pak untuk membangun kerjasama? Kita kemitraan kita itu kan sama provinsi, kabupaten itu kan ada juga dewannya sendiri kan, tapi tetap kita ada komunikasi. Jadi semua yang dilakukan anggaran oleh provinsi itu harus kita awasi, kita lihat. Tapi saya sebagai Komisi G tetap akan konsentrasi untuk UMKM. UMKM itu udah pasti sama tanaman pangan. Karena dua itulah kuncinya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan hidup. Kenapa kita, walaupun sekarang itu jatuh harga bahan makanan tanaman pangan itu semua jatuh, nggak ada yang naik, semua turun. Semua turun. Ibu lihat lah itu, bawang pun turun, cabai turun, semua turun. Sebenarnya memberikan juga anugerah dari Tuhan bahwa masih bisa beli dengan uang yang terbatas kan, karena murah. Yang mahal itu sekarang kan ayam. Iya. Ayam mahal. Ikan juga mahal. Ikan mahal, karena ikan itu tergantung dari alam kan. Kenapa ayam mahal? Pakannya Bu. Oh. Pakannya itu cukup mahal. Apalagi dia kan masyarakat tuh biar ayam itu hanya menyiapkan kandang aja. Ayamnya disuplai oleh bapak angkat. Nah itu sulitnya. Kalaupun dia buat sendiri ini nggak bisa. Pakannya juga dia beli mahal kan. Iya. Banyak yang tutup. Makanya saya bilang coba nanti ternak ini larinya ayam kampung. Lebih dibebasin ya Pak? Nah, ayam kampung sama kambing domba. Jadi setiap rumah misalnya di Serdang ada berapa itu? Misalnya 100 rumah, itu biar aja. Ayam kambing. Di belakang lagi buat untuk sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Jadi pupuk organiknya, komposnya dari situ. Berfungsi ya Pak? Jadi integrated ya. Coba itu nanti mau saya terapkan itu. Oke. Jadi kita bantu nanti titiknya atau ayamnya kepada mereka, kelompok tani ya, kelompok ternak. Kita kasih itulah yang dikembangkan untuk nanti bibit sayurnya pun kita siapkan. Itu rencana saya dengan dinas pertanian Bu. Oke. Jadi nanti ayamnya, bebeknya, dombanya dari dinas peternakan. Pasti laku Bu. Penjual sih Pak. Karena pasti masyarakat butuh. Ada telur juga, penelur. Sekarang kan makanan yang paling murah kan telur Bu. Ya, lumayan lah Pak. 1.500 perak, 5.000 dapat 3. Didadar, kasih sedikit bumbu, kasih daun spray kan. Udah bisa rame-rame makan ya? Rame-rame, tinggal cabai, kasih sambal. Oke. Cuma lama-lama makan itu, ibu makin gemuk nanti. Iya Pak. Makanya, nggak boleh. Banyak makan telur juga payah nanti ya Pak. Kelebihan. Jadi sebenarnya gini Pak, dari DPRD sendiri Bapak sebagai Ketua Komisi B, apa solusi untuk penanganan ini gitu Pak? Ini kan agak berat sebenarnya. Ya itu tadi kita akan lakukan dengan anggaran-anggaran yang kemampuan dengan Pemda. Anggaran dari pemerintah pusat. Pusat juga ada. Daerah juga ada. Untuk berikan bantuan-bantuan dalam usaha apa yang paling tepat sekarang ini. Kan dia bilang Ibu tadi, ada yang paling tepat itu adalah tanaman pangan. Ternak kecil-kecilan. Oke. Kan penelor. Itu tadi. Berarti piara ikan di rumah-rumah dengan plastik, ikan lele, ikan air tawar lah ya. Nah, itu aja. Atau buat kelompok ternak, buat ada kawasan tambak misalnya entah di 4.000 meter rame-rame, nanti kami bantu bibitnya. Karena ada bantuan bibit ikan air tawar. Itu akan kita besarkan tahun ini Bu. Oh, oke. Karena kalau kita lihat sendiri ya Pak, mall, kafe itu banyak yang tutup. Berarti usaha yang sekarang ini yang seperti ini ya Pak ya, ternak, tanaman pangan sebagai solusi. Saya udah berapa lama? Saya rasa udah 8 bulan saya nggak pernah ke mall. Takut juga ya Pak. Kalau bikin restoran pun kafe cari yang paling ujung yang nggak ada orang. Apalagi saya udah tua Bu kan. Dan umum saya udah kurang kan. Jadi udah Bu, kita tetap akan konsen arahnya itu kepada tanaman pangan dan peternakan. Itu udah jelas. Itu ya, sebagai solusi ya Pak ya? Solusinya itu, lain nggak ada. Kalau KP ini ya, itu jalan sendirilah. Tapi kalau UKM yang kecil-kecil ini akan kita perhatikan ini. Oke.
akan kita bantu modal kayak apa. Tapi sekarang kan BRI ada itu 2,4. Ada ya, untuk UMKM. Nah, itu kan bisa, cuma daftar buat isi formulirnya itu dibuat ke bank kan. Oke. Jadi apa yang pengen Bapak sampaikan buat pendengar Kardopo pagi hari ini, Pak, terkait topik kita dampak COVID bagi UKM dan UMKM? Saya Bu, Kardopo ini udah kenal 20 tahun, 30 tahun yang lalu, Iya, sampai Bapak sekarang tadi masih bilang. jaya. Luar biasa nih Bapak, apalagi sekarang topiknya UMKM. Berarti sudah mikirkan bagaimana usaha kecil dan menengah ini bisa bangkit kembali. Banyak yang ngeluh, Pak, pendengar kita juga banyak yang mengeluh terkait ini. Ada bisnis UMKM, tapi itu tadi seperti di awal kita bilang, berusaha tapi daya beli kurang. Nah, itu makanya ini kan semua terkait Bu, mata rantainya. Karena ini kurang, apa usahanya? Berarti dia usahanya berkurang, maka dia beli kurang. Jadi kita bagaimana rakyat kecil ini aja dulu kita pikir Bu. Oke. Supaya mata rantai jalan, usaha-usaha itu tadi supaya bisa daya belinya naik. Kita pikirin yang masyarakat butuhkan saat ini apa gitu ya Pak? Ya itu aja. Oke. Kalau yang Western maupun Chinese food nggak usah bikin ada lagi tuh Bu. Nanti aja lah itu. Nanti aja lah itu. Yang penting goreng ikan, goreng ayam, sambal ikan itu aja. Sayur, buah itu banyak aja sekarang sehat itu. Sehat. Karena kalau untuk melawan ini yang penting kita bahagia, yang penting kita sehat ya Pak. Daya imun tubuh kita kuat, makan sayur dan buah. Imun itu dijaga terus Bu. Kepada masyarakat saya minta itu prokes jalankan. Imun tubuh jaga. Imun tubuh itu bukan mahal Bu. Pagi jemur matahari, olahraga. Jemur ya Pak. Jeruk nipis saja bisa pakai air panas ya kan, kayu manis direbus, masuk serai ya. Nah, itu udah obat-obat semua itu rutin. Sebenarnya yang alami gitu ya Pak. Makanya nggak usah terlalu mikirkan bawa suplemen ini suplemen itu ginjal aja. Saya tradisional ini serai ini. Saya biasanya serai Pak, serai sama jahe. Iya jahe. Jahe sekarang murah Bu. Biar suara saya bagus Pak. Kasihan tuh petani jahe. Semua kebutuhan tanaman pangan itu turun habis. Iya. Boleh buat survei. Benar Pak. Harga turun ya. 2.000 perak sekilo jahe di tempat pembelinya. Dulu 20 kan. Jahe merah pun juga begitu. Kalau saya sering tinggal potong aja Pak, ada di halaman. Lebih aman. Serai tanam lah. Tapi serai itu ada dua. Serai obat, serai wangi. Serai wangi itu kan untuk apa? Untuk badan. Kalau di Barstagi banyak serai wangi sekarang, terekspor kan. Oke. Terima kasih Bapak, waktunya sudah ngobrol bersama kita pagi hari ini di spesial dialog duduk bareng parlemen. Semoga solusi ini bisa terjalankan dengan baik ya Pak ya, bisa diterima di kalangan masyarakat juga. Karena apapun ceritanya ini memang sangat dibutuhkan masyarakat sekarang, terutama UKM dan UMKM ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya.